Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 13 Q&A part 1. Seperti biasa dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk dari Bicara Bandar episode 13 yang kami rilis kemarin. Jadi ini videonya yang dimana kemarin kami membahas efek dari skandal Jiwasraya untuk IHSG dan kedatangan second wave of COVID-19. Sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Untuk part 1 ini, jadi kami akan membagi 25 menit pertama. Ini saya udah buat timer, 25 menit ini saya akan banyak membahas mengenai yang berhubungan dengan Jiwasraya dan pertanyaan-pertanyaan lain yang masuk seperti itu. Dan selanjutnya saya akan membahas hal yang lainnya. Seperti itu. Oke, saya langsung dulu jawab pertanyaan yang masuk dari Pak Zlatan. Bapak, ada menerbitkan buku tentang bandarmologi nggak, Pak? Buku itu sesuatu yang ini cita-cita saya sudah 5 tahun terakhir buat buku bandarmologi. Dari sebelum ada buku bandarmologi sama sekali di Gramedia, sampai ada orang mulai coba-coba buat walaupun bukan alumni workshop kami, sampai 2 tahun lalu saya didatengin Gramedia sendiri diminta buat buku. Cuma so far baru sekedar draft, baru sekedar ini dan belum selesai karena waktu saya yang cukup mepet untuk menulis buku karena saya menulis cukup lambat dan saya nggak mau bukunya sama seperti buku-buku yang ada di luar kayak gitu. Jadi so far saya belum bisa bilang ada buku, ya belum jadi bukunya, saya nggak bisa menjanjikan karena sekarang aja waktu saya menulis artikel terpotong, jadinya saya buat podcast ini seperti itu. Jadi so far belum ada, meskipun sejak 5 tahun yang lalu saya berharap bukunya bisa segera terbit, tapi karena proses penulisannya cukup lama, jadi cukup sulit. Tapi menurut saya podcast ini akan mengajarkan bandarmologi lebih dari banyak buku-buku yang ada kalau menurut saya pribadi. Oke. Pertanyaan Pak Ilham, apakah asing mulai keluar akibat adanya kasus Jiwasraya yang juga menjerat salah satu orang OJK sehingga kepercayaan asing pada IHSG kurang dan mulai keluar dari IHSG, Pak Arga? Itu mungkin jadi pertimbangan, cuman kalaupun itu jadi pertimbangan, itu bukan pertimbangan sekarang. Karena saya aja udah tahu akan ada banyak sekuritas yang bisa terjerat, banyak manajer investasi yang terjerat, saya udah tahu sejak awal tahun lalu. Bahkan di podcast sebelumnya saya mengatakan bahwa di gathering bulan Januari lalu pun beberapa nama dari manajer investasi itu sudah saya jelaskan yang punya kaitan erat dengan Om Beni itu sendiri kayak gitu. Saya itu berhubungan sama Jiwasraya atau enggak saya nggak tahu dan nggak mau nuduh-nuduh tentunya. Cuman yang berkaitan erat, banyak bergerak bersamaan itu sudah kami bahas sejak Januari lalu. Jadi ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Jadi kalaupun asing mau keluar, kalau mau keluar karena kasus ini sudah terjadi sejak lama. Kenyataannya asing udah sempat masuk dulu kan. Sudah sempat masuk dulu di bulan Mei setelah kasus Jiwasraya ini. Itu sekarang simply kalau saya lihat ya mereka profit taking aja. Udah cuan sekarang saya jual kayak gitu. Nggak ada hubungannya sama Jiwasraya, ekonomi dan lain-lain. Mereka ngerasa udah cuan nih. Dan ternyata lokalnya mau gitu. Beli di harga atas ya dia happy-happy aja dia jual karena lokalnya pun happy dan foreign flow-nya sampai cetak level terendah lagi seperti itu. Itu yang saya jelaskan di gathering khusus alumni foreign flow beberapa waktu lalu ketika saya merilis Pandemic Edition. Salah satu yang saya bilang dalam kondisi ini akumulasi asing sepertinya bertambah pendek periodenya. Jadi kalau selama ini 3 bulan, 4 bulan, waktu itu saya mempersiapkan pengguna sistem foreign flow, saya bilang ini bisa jauh lebih cepat sekarang dan terbukti ini baru beberapa hari akumulasi, IHSG langsung dinaikin terus jualan lagi asingnya sekarang. Seperti itu. Jadi menurut saya nggak ada hubungannya sama Jiwasraya, apalagi OJK. Ya OJK kan cuma bisa dibilang ini hanya oknum aja. Dan satu hal yang lebih penting, saham yang di kasus sama Jiwasraya, saham yang berhubungan dengan
tersangka-tersangka Jiwasraya itu adalah saham-saham yang dibandari bandar lokal, sementara asing dia ngebandarin sahamnya sendiri, jadi mereka nggak saling bersentuhan pada umumnya kayak gitu. Jadi saya nggak melihat ada peluang ke arah situ. Asing keluar karena Jiwasraya, itu komentator saham yang bilang. Asingnya keluar karena sentimen negatif, karena kasus Jiwasraya, OJK, dan lain-lain. Itu karena kebetulan berita kasus Jiwasraya dan ada orang OJK dikeluarkan bersamaan sama asing yang keluar. Jadi dikaitkanlah, itulah tugas dan profesi seorang komentator saham. Nggak ada hubungannya sebenarnya, kalau menurut saya. Dari Pak Edi Hartono, Pak Arga, mohon berkenan bahas kira-kira kabar POSA ke depan bagaimana ya? Ini berarti orang lama. Di zamannya Thanos sempat terbang. Sekarang POSA kok nggak diambil alih oleh atau dimainin oleh bandar lainnya. Terima kasih banyak Pak Arga. By the way, kursi tua kesayangan itu kalau Pak Arga udah bosan bisa dijadikan giveaway untuk subscriber. Saya yakin pasti rebutan dan heboh. Saya nggak bosan, saya cuma bilang ini nggak bagus buat layar dan yang nggak enak dilihat. Saya sih happy banget, barang saya kayak gini semua yang nggak di videoin kayak gini. Saya sih happy banget, cuma nanti mau di retouch biar bagusan dikit kayak gitu. Jadi untuk giveaway saya nggak bisa kasih karena saya masih happy banget dengan kursi ini. Balik ke POSA, mau berkenan dibahas kira-kira kabar POSA ke depan gimana ya. Kabar POSA akan nyangkut dalam kasus Thanos itu sendiri, karena Thanos sebagai bandarnya, Thanosnya nggak bisa bergerak ya otomatis POSA-nya pun nggak bisa bergerak. Itu satu. Kenapa nggak diambil alih bandar lain? Jangan lupa, Thanos nggak bisa bergerak bukan berarti dia nggak punya sahamnya. Thanos mungkin saat ini sedang terbelenggu, bukan berarti dia nggak bisa nge-WA atau nulis surat ngasih ke bawahannya kayak gitu. Jadi Thanos masih punya saham di sini, mungkin masih punya banyak. Kalau ada bandar lain yang sembarangan ngerek POSA ke 60, ke 70 gitu, misalnya kan sekarang ada 50. Kalau ada bandar lain yang naikin, pertanyaannya, pertama, naikin itu dia bisa buat retail masuk atau keluar? Itu satu kan? Belum tentu retail jadi masuk, bisa-bisa jadi happy. Thanos lagi di penjara, retailnya keluar, berarti dia harus nampungin barangnya retail. Kedua, ketika di atas, siapa yang bisa menjamin orang-orangnya Thanos nggak ngeguyur balikin ke 50? Kan nggak ada. Jadi, kalaupun ada yang mau menaikkan harga, harus atas restu. Seperti yang saya bilang di podcast sebelumnya, tentang jangan sembarangan jadi bandar, meskipun kita punya duit, semuanya harus atas restu pemegang harus atas restu bandar semula. Kayak gitu. Atau ada kebijakan misalnya semua saham yang milik beliau dan grup-grupnya di lock nggak bisa dijual, baru mungkin ada bandar baru memberanikan diri. Kalau nggak bunuh diri. Jadi butuh atas restu dengan kerjasama oleh bandar semula kayak gitu. Atau simply ada saham mereka diikat atau dipindah hartakan ke orang lain dan orang lain itu yang kerjasama dengan yang ngegoreng kayak gitu. Nggak sesederhana itu kok ngebandarin saham. Dan kalau dikerek Thanos yang senang, oh makasih gitu kan, makasih gue jualan kayak gitu, itu sangat berbahaya. Jadi saya nggak, sejak awal, sejak di gathering itu pun saya bilang ini saham nggak jelas nasibnya. Karena ya sama ya, nggak ada gunanya analisa teknikal, nggak ada gunanya analisa fundamental, kalau nggak ada restu dari yang ngatur harganya untuk dinaikkan. Kalau ada yang nekat ngerasa POSA murah, beli ya silakan gitu, bandarnya jualan. Kayak gitu. Jadi saya pribadi belum bisa ngelihat masa depan POSA kemana-mana sebelum ada kabar signifikan dari si ownernya tadi. Dan kalau dilihat masih ribut, masih tambah panas, ya itu yang saya khawatirkan, yang saya prihatinkan itu semakin panjang kasusnya, buat nyangkuters, buat reksadana yang nggak bisa dicairkan dan lain-lain, semakin panjang selama kasus ini terus dijalankan. Karena jangankan POSA yang banyak nyangkutnya retail, reksadana gede pun yang nyangkut di saham-saham ombeni yang lain yang berkaitan dengan kasus Jiwasraya pun nggak bisa keluar kan sekarang. Mereka nggak punya kekuatan naikin harga. Kayak gitu. Itulah the power of Thanos. Kayak gitu aja. Nggak sembarangan orang kayak dia. Even reksadana pun nggak bisa keluar, sampai dituntut, sampai terancam bangkrut.
karena mereka cuma pengen jualan tapi nggak bisa naikin harga. Lanjutin kasusnya dong, abisin semua koruptor plus bandar-bandar rese Madoff di penjara 150 tahun. Ayo Om, take them down. Sure, oke. Seru. Ini ya saya hanya berkomentar ya, memang bagi kita yang nggak nyangkut memang enak bilang. Habisin bandar, tangkap aja, hukum 150 tahun, dimiskinkan dan lain-lain, memang enak buat komentator-komentator, mantan menteri atau lain, memang enak kalau nggak punya sahamnya. Itu ya memang paling enak kan jadi komentator. Saya pun jadi komentator seru-seru aja, hajar ini itu. Cuma kalau Anda ada sedikit kepedulian, empati dan pemahaman tentang bandarmologi, Anda akan mulai berpikir, kalau itu dihabisin terus berarti hilang semua tuh reksadana, berapa puluh triliun, berapa ratus triliun mungkin. Nggak bisa dicairin lagi karena sahamnya akan di 50 terus. Kayak gitu. Atau at least hilang beberapa tahun sampai semua harta dari Thanosnya dibekukan, baru mulai dikerek lagi. Itu pun dikerek kalau ada kesepakatan antara reksadana yang masuk. Jangan-jangan satu reksadana ngerek, satu reksadana malah keluar. Itu pun masih panjang. Jadi itu. Hukum gitu gimana cerita, pernah ada cerita kalau nggak salah ada orang gagal merit karena beli posa, gimana cerita dia? Kalau Om Thanosnya ditahan terus gimana, kapan posa naik? Mungkin orang yang gagal merit itu udah tiap hari narikin garis, nggak naik-naik. Kayak gitu. Jadi itu juga, jadi kembali lagi sudut pandang siapa ini yang diinginkan, kayak gitu. Karena seperti saya bilang di podcast sebelumnya bahwa menyalahkan enak, saya juga nggak bilang dia nggak punya kesalahan, karena dia punya kesalahan menghilangkan uang milik BUMN yang bisa dikaitkan dengan korupsi, dan itu juga blunder beliau. Tapi proses beliau jauh lebih banyak yang menderita, menurut saya sih. Kayak gitu, jauh lebih banyak menderita. Memang benar Thanos dan grupnya banyak mencelakakan retail, benar. Tapi kayak analogi yang ada anjing galak itu. Jadi selama ini approach edukasi saham mayoritas adalah menutupi keberadaan anjing galak. Jadi dibilang nggak ada bandar, harga saham sesuai fundamental, lu tarik-tarik garis aja nanti cuan, kayak gitu. Itu approach orang mengedukasi investor baru, investor retail yang belum ngerti apa-apa. Itu menurut saya kayak approach bilang nggak ada anjing galak, tutup mata aja udah, tutup mata, santai, tidur aja, nggak ada anjing galak. Ketika digigit anjing galak, karena kenyataannya anjing galaknya ada, nggak bisa nggak ada. Sekarang buktinya dulu bilang nggak ada bandar, sekarang bandar ditangkepin, itu apa? Sekarang semua orang ngomongin bandar, kalau lagi kasus Jiwasraya ini, jadi bandarnya ada, anjing galaknya ada. Kayak gitu, anjing galaknya ada, kalau ditutupin, kalau digigit yang salahin anjing galak. Masalahnya bandar nggak sesederhana kayak anjing galak. Kalau anjing galaknya diusik, runtuh, banyak yang runtuh, tambah lagi yang jadi korban. Jadi kalau menurut saya, langkah terbaik bukan mengeliminasi bandar, which is merugikan banyak hal juga, which is sampai sekarang juga bandar masih gerak-gerak normal, yang beda dinasti masih normal, nggak ada yang nyalahin kan. Cuman kalau mau membatasi pergerakan bandar, pergerakan anjing galak, dibatasi misalnya, tolong auto reject bawah 2 kali udah itu suspend. Misalnya kayak gitu. Atau apalah, membatasi auto reject 7% dan lain-lain. Semua ada plus minusnya, cuma itu bisa dilakukan kalau melindungi. Dan tentunya yang sangat penting adalah mengedukasi tentang keberadaan anjing galak. Kita kalau ada anak main di taman, ada anjing galak, kita nggak bisa nyuruh dia tutup mata kan. Kita kasih tahu ada anjing galak. Kalau ada anjing galak, resikonya gini. Menurut saya itu yang coba saya lakukan. Cuman saya tahu mengedukasi bandar itu, apalagi buat investor pemula, itu sangat sulit. Karena takut duluan kan. Lebih enak bilang harga saham sesuai fundamental perusahaannya. Lebih masuk akal. Kalau dibilang harga saham diatur sama bandar, takut duluan, nanti nggak jadi buka akun dia kan, serba salah memang, nggak jadi buka akun gitu.
Kalau dibilang bandar yang ngaturin harga saham naik turun, malah ini kayak gitu. Malah dipertanyakan, masa saham diatur? Ya iyalah, tempat parkir aja ada yang ngatur gitu. Masa saham nggak ada yang ngatur? Kayak gitu. Jadi sangat wajar gitu. Jadi menurut saya wajar orang berpikiran seperti ini, apalagi yang nggak terikat dalam kasus ini. Cuma kalau kita memikir yang terikat, ada hal yang bisa terjadi, yang cukup banyak orang yang berharap kasus ini segera berakhir dan uangnya segera dicairkan. Cuma beda sudut pandang aja, saya hargai pendapat Pak Ginger ini. Dan satu lagi, kalau anggaplah kasus ini dipermasalahkan terus, akhirnya dihukum sampai berapa tahun kayak gitu, akhirnya Om Beni dan kawan-kawan nggak bisa membangun lagi kerajaannya di Bursa Saham Indonesia, maka akan ada bandar baru yang men-take over kerajaannya, men-take over posisinya. Pertanyaannya, apakah ada jaminan bandar baru itu lebih baik dari Om Beni? Apakah ada jaminan dia lebih berbaik hati, harga sahamnya dinaikin, orang-orang bisa keluar dari posa, bahagia, semua untung gitu? Nggak ada kan? Bisa lebih kejam, bisa lebih liar mainnya. Nggak ada jaminan juga kok kayak gitu. Yang pasti kalau dia diganggu, korbannya yang berjatuhan banyak. Itu yang kita tahu pasti. Video yang menarik Pak, saya kepikiran kalau punya duit kan bisa ambil alih bandar saham yang harga 50-an, apa mungkin nggak beralih bandar ketika saham di harga 50 dihajar kanan oleh pemilik modal lain yang seperti saya jelaskan tadi, dia bisa hajar kanan naikin harga, tapi hati-hati bisa tim bandar yang lagi krisis sekarang dia dapat rezeki kan, wah ini tiba-tiba ada yang naikin harga saham gue dihajar kiri balik ke 50, dan kalau nggak punya modal yang cukup untuk menyerap saham-saham si tim itu, ya bislah yang ngajar kanan ini. Bang Arga, kalau dilihat US begitu mati-matian menyelamatkan ekonomi, termasuk Trump selalu mengendorse stock market negaranya, kenapa Indonesia pemerintahnya malah menghancurkan stock market dengan cara seperti ini ya? Ya, cerita saya kepotong di podcast di podcast sebelumnya. Di podcast sebelumnya saya mengatakan, yang saya tanya kan ketika saya di-approach untuk jadi staff ahli, saya bilang untungnya apa? Dan yang approach itu salah satu yang dia bilang ya buat membersihkan bursa saham di Indonesia. Saya bilang yakin. Tapi yang saya pahami adalah at least yang bertemu saya, dia adalah orang baik, orang jujur yang merasa kalau nggak ada bandar, bursa saham di Indonesia akan tumbuh luar biasa dan semua orang untung. Which is itu hanya ilusi. Tapi memang yang memproses juga nggak trading saham. Dia diedukasi sama teori-teori di kampus. Kayak gitu. Jadi saya percaya ada banyak niat baik di sini, banyak orang baik yang memproses ini, simply merasa sudah dilakukan kesalahan dan mau ditumpas. Cuma saya sama sekali nggak yakin. Kalau yang saya yakin dan sudah terbukti kalau ditumpas banyak yang jatuh korban, ya nggak tahu apa-apa. Investor retail kena, dan itu banyak saya yakin. Kedua, saya nggak yakin setelah ditumpas nggak muncul orang baru yang lebih mengerikan. Cuman beberapa niat baik itu menjadikan kita ke sini. Diproses sama Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung nggak pernah ikut workshop tentang bandarmologi. Nggak tahu mekanismenya. Dia cuma bilang, ini perusahaan abal-abal harganya terbang. Kayak gitu. Dibilang salah, wah berarti ini digoreng-goreng. Sekarang banyak perusahaan abal-abal yang harganya terbang. Cuman nggak dipermasalahkan, nggak masalah. Dimana-mana kalau rugi jadi salah. Masih cuan-cuan disebutnya top performer. Di gedung BI dibilang top performer hari ini dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi menurut saya inilah saya percaya banyak orang baik punya tujuan baik, cuma karena ketidakpahaman tentang mekanisme jadinya seperti sekarang. Kalau itu menurut pendapat saya. Ini pertanyaan, saya setuju masalah utamanya Jiwasraya adalah BUMN, mendingan negara nggak usah usaha bisnis yang ada kaitannya dengan bursa saham, pensiun aja kalau dikit-dikit dibuat ribet. Saya juga setuju sebenarnya lebih baik dilepas aja dan diedukasi. Kalau menurut saya diedukasi dasar yang baik, itu sebabnya saya buat kelas belajar saham dari nol lagi. Yang udah hampir penuh, itu udah akan ditutup pendaftarannya segera seperti itu. Karena menurut saya nggak fair juga hanya karena ini uang BUMN jadi dianggap kasus korupsi.
Kayak gitu. Intinya kan ada dana kelolaannya rugi, sekarang nggak bisa dijual, jadi korupsi. Banyak reksadana yang nggak bisa dicairin, nggak masuk korupsi. Karena uang BUMN itu blunder tentunya bagi yang ngelola, menyentuh uang BUMN, tapi tentunya ini kesalahan yang seharusnya bisa diinikan gitu. Uh, ini kesalahan ya, masalah utamanya karena ada hubungannya dengan uang negara. Kalau untung selama bertahun-tahun untung nggak disalahin kok. Saham-saham digoreng-goreng, ketika kinerjanya bagus nggak salah, ketika rugi baru salah. Kayak gitu. Jadi prakteknya sih nggak masalah, cuma kalau rugi jadi masalah. Itu pendapat saya pribadi. Oke, Bang Arga, saya mahasiswa yang baru akan lulus kuliah tahun depan. Saya mau berkarir di dunia pasar modal dan saya berharap suatu hari bisa sukses seperti Bang Arga. Wow. Boleh minta nasihatnya apa yang harus saya lakukan dalam 6 bulan ke depan supaya bisa langsung start setelah lulus nanti. Mohon ujangannya, Ci. Sukses jadi apa ya ini? Apa ya? Seru sih pertanyaan. Cuman saya pikirkan dulu. Oke. Mungkin pertama saya percaya apalagi di awal kita harus fokus. Kita harus fokus, mempertajam, punya kelebihan, kita harus tajam kalau mau sukses di bidang apapun, terutama di saham. Di saham sendiri ada 4 kasta di saham, 4 profesi yang harus Anda pilih, kayak gitu. Harus Anda pilih 4 kasta. Pertama adalah bandar, mereka yang mengatur pergerakan harga saham. Cuma saya anggap ini mahasiswa ini mungkin dia nggak bisa jadi bandar, nggak punya cukup uang, nggak punya cukup ini infrastruktur untuk jadi bandar. Jadi kemungkinan sih dia bukan bandar, nggak bisa jadi bandar, nggak bisa kasta tertinggi di bursa saham kan bandar. Nggak bisa dia ngatur pergerakan harga saham, ya kecuali memang dia mungkin anaknya Om Beni gitu. Kalau anaknya Om Beni DM aja, kita ngopi-ngopi buat ngobrol. Cuma anggaplah dia bukan bandar. Kedua adalah misalnya komentator saham atau analis saham. Jadi Anda bisa fokus pertama jadi kalau nggak bisa jadi bandar, pilihan kedua adalah komentator atau analis saham. Komentator dan analis saham biasanya kerja di sekuritas. Jadi kalau Anda mau berkarir itu salah satu karir yang bisa Anda lakukan, Anda bisa jadi komentator saham. Gajinya cukup lumayan setahu saya. Banyak anak-anak muda, kalau kita lihat di TV-TV, anak-anak muda yang mungkin saya nggak tahu pernah trading atau enggak, tapi dia bisa jadi komentator saham yang baik. Kayak gitu. Ya dia harus hafal laporan keuangan, harus belajar teori-teori valuasi, harus belajar teori-teori teknikal. Intinya belajar jadi kutu buku yang mempelajari berbagai metode, berbagai valuasi. Nggak perlu trading, nggak perlu beli saham, itu nggak penting. Cuman kalau mau jadi komentator saham ya, cuman Anda harus paham banyak teori-teori, kalau bisa punya bahasa Inggris yang baik, karena seringkali report itu dibuat dalam bahasa Inggris, jadi dan Anda terlihat lebih pintar kalau buat dalam bahasa Inggris, jadi latihan bahasa Inggris, belajar teori-teori, belajar metode valuasi, karena kadang-kadang akan ada bos Anda bilang, tolong rekomendasikan saham BRPT ya, gitu. Anda harus mikir, gimana mengatakan saham BRPT itu murah. Anda harus buat valuasi dan lain-lain. Itu membuat komentator saham. Dan karena nggak ada cara untuk membandingkan komentator saham satu lebih bagus dari yang lain, jadi untuk Anda menang dalam kompetisi komentator saham, biasanya Anda harus koleksi sertifikasi, koleksi gelar. Ya sama lah kayak di kampus, kan ini mirip kan sama dunia akademis, Anda koleksi gelar. Jadi sebisa mungkin Anda punya sertifikasi, punya gelar yang panjang, dan sejak Anda punya gelar, taruh di depan nama Anda, biar karena somehow di Indonesia itu masih works gitu. Orang kalau gelarnya panjang terasa lebih pintar, orang lebih mendengarkan. Jadi Anda sebaiknya koleksi gelar, 6 bulan ini bisa cari sertifikasi dan lain-lain, sehingga Anda punya gelar-gelar panjang, jadi Anda bisa dapat kerjaan yang baik, dia bisa bahasa Inggris, punya gelar dan lain-lain. Itu kalau mau jadi komentator saham. Profesi ketiga, dukun saham. Dukun saham itu simply orang yang memprediksi masa depan.
yang kerjanya saham ini bakal naik, saham ini bakal turun, targetnya segini, tanggal segini bakal naik, ini bakal turun sampai ke sini terus rebound, ups, habis waktunya. Nah, sepertinya hanya sampai sini. Jadi itulah dukun saham, saya sering bahas. Jadi Anda bisa jadi dukun saham. Dukun saham, income utamanya kalau komentator saham dari gaji biasanya, atau kadang-kadang jadi YouTuber sekarang kan bisa jadi komentator saham juga. Kalau dukun saham itu fokusnya biasanya dari membership, dari premium membership, dari jualan sistem entry exit point kayak gitu. Anda butuh belajar analisa teknikal biasanya dan butuh butuh public speaking, bagaimana memicu orang. Anda butuh belajar buat screen cap, portfolio dan lain-lain. Itu ada tekniknya, cuma ya nggak fair lah saya jelaskan di sini. Jadi Anda butuh buat kalau WhatsApp cuan langsung share di sosmed-sosmed. Anda harus punya follower. Anda harus punya grup, Anda harus punya website atau YouTube atau apapun premium berbayar itu bisa sebagai dukun saham. Jadi Anda bisa belajar, bisa buat grup WhatsApp kecil-kecilan, rajin-rajin buat rekomendasi. Saya percaya kalau ada setiap hari ngasih rekomendasi 5 saham, pasti ada 1-2 yang bisa naik. 1-2-nya itu Anda blow up, Anda iklankan supaya banyak orang tertarik buat membership. Dan dukun saham juga profesi yang cukup menjanjikan, cukup banyak yang ini itu hal lain. Jadi pertama bandar, anggaplah skip bandar kalau bukan anaknya Benny, either komentator saham, either dukun saham, atau yang keempat copet. Copet adalah trader yang trading simply cari profit dari naik turunnya harga dan lain-lain, nggak cari profit dari yang lain-lain. Itu copet. Ya copet bisa jadi copet jangka panjang, yang copet sabar nungguin peluang kayak fundamentalis nunggu, atau copet yang ini yang ngikutin terus korbannya kayak yang pakai bandarmologi atau copet pakai teknikal dan lain-lain. Itu copet. Intinya kalau Anda mau jadi copet ya yang harus Anda lakukan 6 bulan ini, Anda harus sebanyak mungkin melakukan trading. Kalau nyangkut sedikit cut loss, Anda harus cari karakter Anda, copetnya cocok nyopet di saham apa, dan ini di saham apa. Nah gitu, Anda idealnya copet di saham kayak gimana gaya nyopet Anda dan lain. Itu atau copet atau sama dengan trader atau investor ya. Itu jadi ya Anda bisa milih. Dan karena ini pertanyaan 6 bulan ke depan ya, saran saya Anda fokus 1 dari 3 itu. Dan Anda mau jadi fokusnya mau jadi komentator saham, mau jadi dukun saham, atau mau jadi copet, Anda fokus di salah satunya dulu. Nanti ketika Anda jalan, ketika Anda sudah mulai berjalan, bisa-bisa Anda mulai mengcover jadi 2 posisi. Misalnya ada komentator saham sekuritas yang jual premium berbayar juga. Dia selain jadi komentator, jadi dukun juga. Atau yang semua bisa dilakukan adalah jual workshop. Itu juga another income. Kayak saya juga kan, saya tetap jual workshop. Itu another income yang bisa dilakukan. Profesi kedua, profesi utamanya trader, profesi kedua misalnya jualan workshop. Saya melihat ada trader jualan workshop, komentator jualan workshop, dukun pun jualan workshop. Jadi itu bukan profesi yang perlu Anda kejar 6 bulan ke depan. Anda pilih salah satu, nanti bisa lama-lama Anda mengcover yang lain yang mungkin di tengah jalan Anda pindah gitu kan. Saya kenal tadinya jadi komentator saham satu sekuritas, terus dia sukses jadi dukun saham, berhenti jadi komentatornya, fokus jadi dukun. Kayak gitu. Atau tadinya jadi trader, ternyata lebih untung jualan premium, dia pindah jadi dukun. Kayak gitu. Semua normal, semua sah-sah aja, cuman ya intinya ini buat adik ini saran saya Anda fokus di salah satu dulu untuk 6 bulan ke depan atau 1-2 tahun ke depan lah, sabar. Lama-lama ketika Anda mulai nggak usah 6 bulan dulu aja, lama-lama Anda bisa mengcover profesi lainnya kayak gitu. Seperti itu. Seru pertanyaannya. Oke. Satu lagi deh. Pak Arga, sebelum kasus Jiwasraya, emangnya belum ada kejadian atau kasus yang dibuat beliau dibuat retail rugi? Saya pribadi sejak 2008 sudah menghindari saham-saham beliau. Saking parno nama belakang Cokro saya hindari juga. Kasusnya banyak, kasus Om Ben ini banyak. Nah, tentunya, tapi kalau merugikan retail itu nggak masuk kasus hukum. Oh, reksadana rugi aja, Anda naruh reksadana 100 juta, sekarang jadi tinggal 70 juta, emangnya itu korupsi kan? Enggak.
Cuma kalau uang BUMN bisa jadi korupsi. Jadi kasusnya banyak dan nggak pernah dihukum kalau cuma yang dirugikan retail. Cuma kalau dirugikan negara itu baru masalah. Jadi masalahnya di situ itu juga yang dipermasalahkan jadi mega korupsi Jiwasraya kayak gitu. Jadi menurut saya blundernya hanya di situ. Sisanya mekanisme market aja. Kadang-kadang wajar satu sama lain saling memakan. Retail juga kadang-kadang cuan nggak mikirin bandar kan. Cuan happy-happy aja, nggak mikirin bandarnya cuan nggak gitu. Kasihan ya udah naik turunin harga kok nggak cuan kayak gitu kan. Kita pun nggak peduli gitu. Wajar juga kalau bandar nggak peduli kayak gitu. Oke, itu aja untuk part 1. Nanti saya lanjutkan di part 2 beberapa waktu ke depan. Silakan kalau ada yang masih terbuka untuk nulis pertanyaan, komentar di bawah. Nanti kalau menarik saya bisa masukkan ke part 2. Thank you. Silakan like kalau yang suka, atau subscribe kalau mau lihat video-video lainnya, atau dislike kalau nggak suka, no problem. Thank you. See you on the part 2. Start jam berapa sih, Bun? Oke, pas.